Izin cek apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Mohon izin Bapak Ibu, saya tidak menggunakan virtual background karena ada trouble di laptop saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali melihat wajah-wajah antusias di ruang virtual Zoom kita hari ini. Selamat datang di acara Bareng Ngopi, Bincang Akreditasi Bareng, Ngobrol Peningkatan Institusi. Perkenalkan, saya Nurin yang akan menjadi moderator pada sesi hari ini dengan tema Pokdar, Pelayanan dan Asuhan Pasien. Sebelum kita mulai, kita akan menampilkan safety briefing terlebih dahulu. Kita dapat segera bergegas mengevakuasi diri. Terima kasih. Stop. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi yang konstruktif ini, izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan demi kenyamanan kita bersama. Yang pertama, mohon memastikan mikrofon dalam kondisi mute selama pemaparan materi. Kedua, Bapak dan Ibu disarankan untuk menyalakan kamera agar interaksi kita terasa lebih personal. Ketiga, gunakan fitur raise hand atau bisa ketik di kolom chat jika ada poin yang ingin didiskusikan. Bapak Ibu, akreditasi seringkali dianggap sebagai beban administratif yang berat. Namun, melalui forum Bareng Ngopi ini, kita ingin mengubah sudut pandang tersebut. Kita akan membedah standar akreditasi bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai roadmap untuk peningkatan kualitas institusi kita ke depan. Sambil menunggu narasumber bersiap, boleh Bapak dan Ibu tuliskan di kolom chat satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu ketika mendengar kata akreditasi. Monggo, saya tunggu responnya. Menyenangkan, Masya Allah. Tetap semangat ya Bu Ida. Oh, dari Mbak Wardawaning pusing. Waduh, kenapa pusing Mbak Wardawaning? Jadi Pak Umar lapar. Puasa Pak, tetap semangat ya Pak puasa ya. Baik, untuk mengupas tuntas standarisasi ini secara profesional, telah hadir bersama kita pemateri yang sudah siap berbagi ilmunya. Beliau adalah Bapak Rosali Arsyad Kurniawan, Eskep Nurse MKep. Akan saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk nama lengkap,
Bapak Rosali Arsyad Kurniawan, Eskep Nurse MKep, tempat tanggal lahir Banjarnegara 24 April 1982, unit kerja RSUD Banyumas, jabatan Manajer Pelayanan Pasien, dan Ketua Komite Keperawatan. Untuk riwayat pendidikan yang pertama SPK Depkes Purwokerto, lalu Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 Keperawatan Purwokerto, Sarjana Keperawatan dan Nurse di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Magister Keperawatan Universitas Pajajaran Bandung Peminatan Keperawatan Jiwa. Selanjutnya untuk riwayat pekerjaan, yang pertama beliau pernah bekerja di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, RSJD Dr. RM Sujarwadi Klaten, RSUD Banyumas, instalasi pelayanan kesehatan jiwa terpadu, dan manajer pelayanan pasien area keperawatan jiwa, Unistruk, IGD, onkologi, atau kemoterapi. Cukup? Oke. Tanpa membuang waktu lebih lama, kepada Bapak Rosali Arsyad Kurniawan, Eskep Nurse MKep, layar dan waktu sepenuhnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurin atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan di bulan puasa ini, di bul hari ke-17 nih, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bekerja di Rumah Sakit Banyumas ini, kemudian bisa mengikuti secara virtual terkait dengan sosialisasi standar PAP tahun 2024. Di mana salah satu standar yang cukup penting ya di akreditasi oleh Mbak. Yang pertama secara umum gambarannya adalah ngelag nggak? Suaranya hilang nggak? Suaranya ada nggak? Lancar, Mas. Oh iya. Ya, terima kasih. Gambaran umum guys, secara umum PAP ini lahir dari filosofi bahwa setiap pasien merupakan individu yang unik. Oleh karena itu, asuhan yang diberikan oleh para PPA, nggih, di antaranya dokter, kemudian perawat, apoteker, dan dietitian yang utama ini adalah untuk menghindari ego sektoral yang dapat membahayakan pasien. Artinya apa? Bahwa jangan sampai perawat mempunyai rencana sendiri, kemudian dokter mempunyai tujuan pengobatan sendiri, apoteker sendiri, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda, artinya tidak sama kayak gitu ya, sehingga akan membahayakan keselamatan pasien. Sehingga ke depannya nanti dibahas banyak terkait dengan bagaimana pembagian peran, kewenangan yang berdasarkan kompetensinya sehingga harapannya teman-teman para PPA ini sudah mempunyai RKK yaitu rincian kewenangan klinis dan mempunyai uraian tugas masing-masing. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman dari kepegawaian melakukan pendataan terkait dengan RKK dan uraian tugas. Silakan Bapak Ibu teman-teman untuk selalu mengupdate RKK dan uraian tugasnya yang terbaru karena mungkin ada perpindahan sehingga perlu pembaruan. Kemudian secara umum bahwa asuhan pasien terintegrasi di standar ini ada beberapa elemen yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Ya. Yang pertama bahwa rumah sakit harus ada DPJP pada pasien sebagai pimpinan klinis atau ketua tim dalam PPA sebagai clinical reader. Insya Allah ini sudah dilakukan ya, di tempat kita ada DPJP, istilahnya DPJP utama dan DPJP tambahan sebagai konsulan ya gitu ya. Kemudian para PPA, profesional pemberi asuhan, ini bekerja sebagai tim
sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional menggunakan instrumen ada beberapa macam ya, diantaranya adalah PPK, Panduan Praktek Klinis. Nah, ini yang dibuat oleh eh, medis nih. Lalu kalau perawat ada PAK, kemudian gizi ada PAG, kemudian farmasi juga mempunyai panduan asuhan farmasi. Lalu clinical pathway ini sebenarnya menjadi alur untuk pengelolaan pasien-pasien tertentu sehingga dapat dikontrol atau dikendalikan mutu dan biayanya. Lalu ada algoritma, protokol, prosedur, dan standing order. Dan yang penting lagi adalah harus ada CPPT, yaitu catatan perkembangan pasien terintegrasi, di mana di situ adalah tempat untuk memberikan, mendokumentasikan dari masing-masing PPA. Kemudian elemen berikutnya adalah adanya MPP atau Case Manager yang bertugas untuk menjaga kesinambungan pelayanan. Nah, ini di tempat kita sudah ada MPP, salah satunya saya yang pembagiannya beberapa area. Ada 6 MPP di Rumah Sakit Banyumas. Mudah-mudahan nanti bisa optimal untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya adalah bagaimana dalam proses asuhan itu melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan, sehingga hak pasien kemudian asuhan yang diberikan itu sesuai dengan nilai norma budaya yang dianut oleh pasien tersebut. Lalu di standar PAP ini sebenarnya hanya ada 5, nggih. Ada 5 fokus. Yang pertama adalah pemberian pelayanan untuk semua, yaitu pelayanan yang seragam. Kemudian pasien yang resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi. Nanti kita sama-sama melihat apa bedanya pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi. Lalu bagaimana pemberian makanan dan nutrisi, terapi nutrisi ini diatur sehingga dapat membantu proses recovery penyembuhan pasien selama rawat inap. Selanjutnya adalah pengelolaan nyeri dan yang terakhir adalah pelayanan menjelang akhir kehidupan. Gitu nih. Yang pertama adalah pemberian pelayanan untuk semua pasien. Di sini pasien tidak lagi dilihat secara terpotong-potong oleh tiap PPA ya atau spesialis. Jadi keseragaman pemberian pelayanan itu harus sama antara ruang Bima, ruang Wijaya Kusuma sampai ruang Gardena bahkan yang di depan. Artinya tidak membedakan antara jenis penyakitnya, kemudian membedakan siapa payor atau penanggung biayanya, membedakan antara pasien umum dengan BPJS itu tidak boleh dibeda-bedakan. Lalu tiap PPA juga harus bisa bekerja sama untuk melakukan asuhan secara bersama-sama dengan dokter DPJP sebagai clinical leadernya. Sehingga ini dapat mengintegrasikan asuhan dari berbagai PPA ya, yaitu perawat, apoteker, dietitian, bahkan ke fisioterapis atau PPA lainnya yang diperlukan dalam proses asuhan. Nah, untuk mencatat itu dalam bentuk keseragaman itu harus dicatat di CPPT nih, tempat untuk mencatat perkembangan pasien dari masing-masing PPA. Nantinya tiap PPA menulis di situ dan DPJP sebagai leader wajib melakukan verifikasi setiap 1 kali 24 jam. Artinya apa? Bukan hanya sekedar tanda tangan, tetapi itu sebenarnya kewajiban DPJP untuk melihat dari perkembangan masing-masing PPA. Nah, itu kalau perlu nanti DPJP memberikan notasi atau catatan terhadap asuhan yang sudah diberikan selama 24 jam itu. Itu sebenarnya, nah selama ini mungkin di ruangan teman-teman belum optimal ya melakukan validasinya, masih dilakukan oleh beberapa dilakukan oleh perawat, tetapi ada juga beberapa DPJP yang melakukan validasi sendiri. Nah, ini mohon diinformasikan kepada DPJP bahwa validasi itu sebenarnya fungsi untuk mengontrol atau melihat perkembangan dari masing-masing PPA yang memberi asuhan.
Kemudian yang berikutnya adalah harus seragam atau sama dalam hal pemberian asuhan di semua unit. Sebagai contoh yang biasanya nanti sering ditanyakan pada saat survei adalah bagaimana pelayanan anestesi di luar IBS. Ya, jangan sampai anestesi yang dilakukan di poligigi, pencabutan gigi itu harus sama dan mempunyai SPO, kemudian prosedur yang sama yang dibuat oleh tim anestesi sehingga pelayanan anestesi mempunyai kualitas yang sama walaupun dilakukan di luar IBS. Kemudian keseragaman yang lain tadi sudah saya sampaikan diantaranya wajib harus ada PPK dari masing-masing DPJP, kemudian masing-masing perawat, profesi yang lain ya, perawat, kemudian ahli gizi, kemudian farmasi itu yang penting adalah empat ini, PPK, PAK, PAG, dan PAF. Mungkin yang lainnya juga ada panduan asuhan apa namanya fisioterapi, terapi bicara, dan lain PPA yang lain ada. Silakan nanti harus dibuat, dikumpulkan, nanti di regulasi itu disetujui atau diberlakukan oleh direktur sehingga itu menjadi panduan dalam memberikan asuhan oleh masing-masing profesi. Selanjutnya ini adalah perbedaan apa sih yang disebut dengan PPK, alur klinis atau clinical pathway, algoritma, protokol, prosedur, dan standing order. Yang pertama PPK. PPK adalah acuan utama dalam penata laksanaan kondisi klinis pasien dari sisi medis. Ya, ini biasanya PPK dibuat oleh DPJP atau KSM sehingga menjadi panduan masing-masing DPJP dalam memberikan asuhan jika ada menemukan pasien dengan penyakit tertentu. Kemudian yang kedua adalah clinical pathway. Ini merupakan peta jalan asuhan yang memadukan intervensi dari berbagai profesi. Nah, di clinical pathway ada 4 profesi yang wajib ada di clinical pathway, yaitu dari sisi medis, kemudian asuhan dari sisi keperawatan, dari gizi, dan farmasi. Kemudian kalau ada profesi yang lain boleh ditambahkan di clinical pathway tersebut. Boleh. Nah, ini menjadi salah satu alat atau tools untuk mengontrol mutu dan biaya dalam proses asuhan pada pasien. Nah, clinical pathway di tempat kita sebenarnya harusnya tiap tahun itu bertambah 5 clinical pathway kayak gitu ya dengan kriteria misalnya yang kasus sulit, kemudian kasus yang banyak atau kasus yang memang eh, kompleks dan berisiko terjadi kesalahan, maka harus dibuatkan clinical pathway. Kemudian algoritma, ini seringkali kita menemukan ada yang namanya algoritma. Biasanya merupakan langkah-langkah logis untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat. Misalnya algoritma pada penanganan pasien BHD yang pertama cek ini dulu, kemudian jika tidak ada ini, tidak ada nafas, lakukan apa. Nah, itu contoh dari algoritma. Itu adalah BHD. Nah, ini harusnya di tempat kita ada beberapa algoritma yang diberlakukan sehingga eh, menjadi panduan dalam melakukan tindakan jika mengalami atau menemukan kondisi tertentu untuk pengambilan keputusan klinis. Kemudian berikutnya adalah protokol, yaitu serangkaian aturan atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam kondisi medis tertentu. Misalnya protokol dalam pemberian obat kemoterapi. Nah, ini di tempat kita sudah ada beberapa protokol kemoterapi. Itu adalah langkah misalnya jam pertama diberikan cairan, kemudian berikutnya apalagi. Nah, langkah-langkah itu yang dilakukan secara berurutan yang disebut dengan protokol. Dengan prosedur merupakan detail teknis mengenai tata cara pelaksanaan suatu kegiatan. Ini sudah sering kita lakukan ya. Kemudian berikutnya adalah standing order, adalah instruksi tetap yang diberikan oleh dokter untuk dilaksanakan oleh perawat atau nakes lainnya dalam kondisi tertentu. Misalnya sedang merawat pasien kejang demam, sehingga ketika ada demam tinggi, ada standing order dari dokter DPJP untuk pasien yang mengalami demam tinggi
diberikan terapi ini gitu. Sehingga tidak perlu mengkonsulkan lagi kalau memang sudah ada standing ordernya dan kondisinya sesuai dengan yang ada di standing order tersebut. Itu boleh langsung dilakukan tindakannya karena itu sudah sebagai instruksi. Selanjutnya ke PAP 1.1 adalah proses pelayanan dan asuhan pasien yang terintegrasi dan terkoordinasi telah dilakukan sesuai instruksi. Artinya apa? Di sini bahwa proses pelayanan dan asuhan pasien dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dan bila ada instruksi atau permintaan pemeriksaan penunjang harus dilakukan sesuai regulasi. Nah, regulasi yang sering kali atau kadang-kadang kita lupa adalah tentang tata cara pemberian instruksi pemeriksaan penunjang. Indikasi klinisnya biasanya kadang ada yang terlupa. Jadi nanti ketika akreditasi akan menjadi sampling, diminta sampling untuk pemeriksaan penunjang. Nanti dilihat kelengkapannya apakah ada tanda tangan dokternya, dokter siapa yang meminta, kemudian apakah ditulis indikasi klinisnya tidak. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya, para dokter, kemudian para perawat, ketua tim, atau PPCA untuk melihat apakah ketika ada permintaan pemeriksaan penunjang, indikasi klinisnya sudah ditulis atau belum. Kemudian aplikasinya untuk PAP 1.1 adalah diantaranya adalah MPP. Nah, adanya MPP, ada kriteria tertentu yang sudah dibuat oleh MPP pada kasus-kasus tertentu. Monggo untuk dapat mengeklik atau mengisi screening MPP, kemudian menginformasikan. Atau insya Allah kalau sudah diklik, MPP akan sudah tahu bahwa ada asuhan MPP screening yang berisiko menjadi asuhan MPP itu di ruangan tertentu ya gitu. Atau mungkin agar biar mantapnya bisa menghubungi langsung bahwa di ruangan kami ada pasien dengan kasus kompleks. Karena apa? MPP ini tugasnya adalah mengintegrasikan asuhan. Karena ada kasus-kasus kompleks yang mungkin eh, MPP dapat masuk membantu mengintegrasikan dalam proses pelayanan. Misalnya pasien dengan eh, kasus yang kompleks butuh koordinasi dengan lintas sektoral, lintas instansi kayak gitu. Itu mungkin MPP bisa dihubungi. Gitu ya. Kemudian pasien dengan discharge planning yang kompleks. Nah, ini bisa dibantu MPP. Kemudian instruksi dapat melalui telepon hanya pada situasi kondisi darurat. Kemudian instruksi verbal atau tidak ditulis itu bisa dilakukan jika pada situasi di mana dokter yang memberikan instruksi tersebut sedang dalam posisi steril, misalnya sedang posisi operasi, minta diperiksa ini kayak gitu. Nah, ini boleh instruksi verbal dilakukan, tapi nanti tetap didobeli dengan ditulis di catatan CPPT atau catatan operasi. Kemudian di rawat jalan pada tindakan invasif yang berisiko, misalnya ada cabut gigi, kemudian ada tindakan operasi kecil di poliklinik, itu harus dilakukan pengajian pasien yang eh, sebelum dilakukan tindakan itu. Nah, ini monggo nanti teman-teman yang dirawat jalan bahwa tindakan invasif atau berisiko di rawat jalan harus ada pengkajian pasien yang lengkap dan disertai dengan inform consent tentunya. Begitu, kemudian 1.2 adalah terkait dengan rencana asuhan yang individual setiap pasien dibuat dan didokumentasikan. Jadi proses perencanaan bersifat kolaboratif menggunakan data yang berasal dari pengkajian awal dan pengkajian ulang yang dibuat oleh para PPA. Aplikasinya apa yang perlu diperhatikan teman-teman, Bapak Ibu sekalian adalah rencana asuhan harus dibuat setelah melakukan pengkajian awal dalam waktu 24 jam sejak pasien masuk rawat inap. Dan sedangkan kasus jiwa itu boleh 3 kali 24 jam maksimal. Nah, ini teman-teman insya Allah sudah akan dilihat pengkajian awalnya dibandingkan dengan jam masuk ruangan dengan selesai pengkajian awal. Nah, ini sudah dilakukan, ada sistemnya, silahkan dilakukan sesuai dengan regulasi dalam waktu 1 kali 24 jam harus
lakukan perencanaan asuhan. Kemudian rencana asuhan harus disertai target yang terukur, misalnya detak jantungnya menjadi normal. Ya, artinya jangan hanya normal tetapi berapa? Oh, 90 kali per menit misalnya. Nah, itu misalnya atau tekanan darah menjadi normal. Nah, ini normal akan lebih baik jika ditambahkan dengan angka berapa normal yang diharapkan. Gitu. Kemudian DPJP sebagai ketua tim melakukan evaluasi atau review secara berkala terhadap rencana asuhan tersebut dan melakukan verifikasi CPPT harian dalam waktu 1 kali 24 jam atau dan dapat membuat notasi jika diperlukan. Artinya catatan. Oh, ini berarti apa namanya? Ganti balutnya sehari 2 kali. Misalnya kemarin dilihat kok perkembangannya kurang bagus, boleh ditambahkan catatan di situ. Kemudian fokus berikutnya di bab PAP adalah pelayanan pasien yang berisiko tinggi dan penyediaan pelayanan berisiko tinggi. Bingungin teman ya, ada pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Nah, ini dapat dibedakan. Yang pertama adalah kita fokusnya pada pasien yang berisiko tinggi. Jadi pasiennya yang berisiko tinggi. Misalnya adalah pasien yang memiliki kondisi klinis rentan. Sebagai contoh adalah pasien dengan koma, pasien dengan imunitas menurun, dan pasien dengan risiko bunuh diri. Nah, ini disebut dengan pasien risiko tinggi. Adapun pelayanan risiko tinggi ini menekankan pada prosedur atau pelayanan itu sendiri yang mempunyai risiko tinggi. Contohnya adalah kemoterapi, pelayanan kemoterapi, pelayanan obat trombolitik, ya. Kemudian ada pelayanan hemodialisa, itu juga termasuk dalam pelayanan risiko tinggi. Ini regulasinya, silakan diperbarui nanti dari tim PAP untuk melihat lagi, menambahkan beberapa layanan-layanan yang mungkin tahun 2022 belum ada. Sekarang ada beberapa layanan yang berisiko tinggi yang ada di tempat kita. Silakan diperbarui. Kemudian PAP 2.1 dan 2.2 ini adalah terkait dengan kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan geriatri. Nah, ini mungkin dari manajemen nih, dari Yanmed mungkin ada masukan bahwa di tempat kita sebenarnya sudah ada tim geriatri tetapi sudah lama mati suri. SK-nya terakhir ya dulu tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, ini perlu diupdate atau diperbarui. Kalau dulu tingkat layanan geriatri di RSUD Banyumas yang diambil atau disepakati adalah tingkat sederhana. Artinya hanya ada rawat jalan dan home care. Nah, ini silakan nanti ke depannya mau ditentukan menjadi tingkat apa. Ada 4 tingkatan sesuai PNK 79. Kemudian selanjutnya adalah di bab ini diperlukan kegiatan penyuluhan. Nah, ini perlu koordinasi dengan Promkes. Nanti laporannya biasanya ketika akreditasi dari Promkes itu terkait dengan kegiatan penyuluhan pada kelompok lansia. Insya Allah ini sudah dilakukan, tinggal bagaimana membuat laporannya tahun 2025 yang akan disajikan di tahun 2026. Nah, ini biasanya dilakukan penyuluhan pada kelompok pensiunan kayak gitu ya. Itu kan kelompok lansia. Kemudian di desa itu juga seringkali dari Promkes melakukan kegiatan penyuluhan pada lansia di desa binaan. Kemudian PAP 2.3 adalah yang baru ini, standar yang baru dari eh, Starkes 2024 ini salah satunya adalah terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat di rumah sakit. Ini diperlukan penyelenggaraan pelayanan jiwa di rumah sakit yang berkualitas, menghargai hak asasi orang dengan gangguan jiwa, meliputi penghargaan, pemenuhan perawatan, dan perlindungan. Nah, aplikasinya adalah biasanya akan dilakukan kunjungan ke lapangan, ke bangsal jiwa, maupun ke IGD. Akan ditanya apakah ada
kompetensi untuk melakukan itu. Kemudian pelatihannya apakah sudah dilakukan belum? Di IGD ada yang sudah ikut pelatihan kegawat daruratan jiwa, kemudian yang ada di Bangsal Jiwa, apakah ada pelayanan apa namanya pelatihan yang sudah ikut pelatihan jiwa dasar. Kemudian yang diminta lagi di bab ini adalah hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan jiwa di rumah sakit. Sehingga diperlukan diupload laporan tahunan kegiatan instalasi Yankeswa. Monggo nanti dari instalasi Yankeswa bisa menyampaikan laporan tahunannya tahun 2025 untuk diupload di borang akreditasi. Kemudian 2.4 ini adalah khusus untuk pengelolaan pasien risiko bunuh diri, bahwa ini juga standar baru. Seperti kita ketahui bahwa pasien risiko bunuh diri tidak hanya khusus untuk pasien yang ada di instalasi Yankeswa, tetapi risiko bunuh diri juga bisa terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit kronis, penyakit paliatif, penyakit katastropik lainnya. Contohnya pasien dengan kanker, kemudian atau pasien dengan PPOK yang menahun sering kambuh sehingga dia merasa mengganggu produktivitasnya sehingga dia mengalami pikiran untuk bunuh diri, itu juga sangat mungkin terjadi pada pasien-pasien yang ada di bangsal umum lainnya. Sehingga pengelolaan risiko bunuh diri ini tidak hanya difokuskan pada ruangan jiwa di instalasi Yankeswa, tetapi screening ini harus dilakukan pada semua pasien yang melakukan rawat inap di Rumah Sakit Banyumas. Nah, ini sedang dibuatkan nanti dari bab PAP sedang membuat risiko bunuh diri screeningnya, tentunya berkoordinasi dengan tim dari instalasi Yankeswa. Ya, jadi Nah, ini digawe kemudian jangan lupa nanti akan dibuatkan SPO untuk screeningnya, kemudian pengkajian risiko bunuh diri, dan bagaimana tata laksana pencegahan bunuh diri. Nah, ini yang diperlukan adalah bukti pelatihan PPA. Ya, dalam hal ini mungkin perawat ya, perawat dan dokter terkait dengan screening, pengkajian, dan tata laksana pencegahan bunuh diri. Nanti akan dikoordinasikan dengan bagian diklat terkait dengan pelatihan terkait bunuh diri. Kemudian PAP 2.5 EWS. Nah, ini sejak lama sudah ada nih, sejak standar yang tahun kemarin kita pakai itu sudah ada. Jadi bahwa banyak pasien di luar ruang rawat kritis itu mengalami keadaan kritis selama dirawat inap. Ya, misalnya di ruang umum, bangsal umum kayak gitu ya. Itu juga mengalami kondisi kritis selama dirawat. Seringkali pasien memperlihatkan tanda bahaya dini tetapi tidak tercatat dengan baik. Nah, ini sehingga dari standar meminta untuk adanya EWS, dan di tempat kita sudah ada regulasi terkait dengan EWS, nanti tinggal direview. Tahun ini akan dibuatkan eh, review dari EWS apakah ada perubahan dari regulasinya. Kemudian ini juga perlu ada pelatihan terkait EWS pada PPA dan dokumen pengisiannya. Nanti ketika keliling di lapangan akan dilihat terkait dengan pengisian dokumen EWS di ruang rawat inap. Kemudian PAP 2.6 adalah resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit. Nah, pelayanan resusitasi diartikan sebagai intervensi klinis pada pasien yang mengalami kejadian mengancam hidupnya seperti henti jantung atau paru. Nah, ini aplikasinya di tempat kita adalah adanya tim kode blue. RSUD Banyumas sudah ada 3 tim, ya. Pembagiannya nanti disosialisasikan. Kemudian nomor ekstensi kode blue ini yang perlu diingat adalah 234 nih, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat ada pasien yang kolaps, tidak sadarkan diri di manapun tempatnya, hubungi 234. Kemudian regulasi tentang tim kode blue sudah ada. Untuk tim kode blue wajib sudah ada pernah mengikuti pelatihan BHL, mempunyai sertifikat.
Kemudian ada jadwal tim kode blue, kemudian pengisian laporan tindakan kode blue, dan peralatan siap pakai. Mengapa pengisian laporan diperlukan? Ini untuk mengukur standar tim kode blue harus menangani kurang dari 5 menit sudah sampai ke ruangan atau ke tempat korban. Nah, ini dalam pengisian laporannya silahkan dibuat jangan sampai melebihi 5 menit gitu ya. Kemudian ada peralatan yang siap pakai di unit masing-masing. Kemudian nantinya setiap karyawan akan wajib mengikuti pelatihan 6 dasar, yaitu salah satunya adalah BHD. Nanti ada praktek RJP nih, Bapak Ibu. Baik itu yang medis maupun yang administrasi, semuanya wajib untuk mengikuti pelatihan BHD. Kemudian PAP 2.7 adalah pelayanan darah dan produk darah yang dilaksanakan sesuai dengan panduan klinis. Di mana di aplikasinya di tempat kita, pelayanan darah dan produk darah harus diberikan sesuai peraturan. Yang pertama, harus ada inform consent. Yang kedua, ada permintaan darah. Yang ketiga, harus ada dilakukan tes kecocokan. Kemudian yang keempat, terkait dengan pengadaan darah. Yang kelima, penyimpanan darah di bank darah atau unit pengelolaan darah. Kemudian identifikasi pasien di ruangan itu dilakukan secara double check. Buktinya harus ada bahwa sebelum pemberian darah itu harus dilakukan double check. Ini teman-teman dari ruangan, kepala ruang silahkan untuk mensosialisasikan terkait dengan double check pada pemberian darah dan produk darah. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi dan pemberian darah. Yang terakhir adalah harus ada pemantauan pasien dan responnya terhadap reaksi transfusi. Nah, ini juga teman-teman kadang-kadang saya cek ada beberapa yang tidak terisi, lupa ya. Ini saya sampaikan bahwa di tempat kita sudah ada form reaksi transfusi darah di ERM di bagian hasil penunjang, lalu diklik efek kritis darah. Nanti di situ ada nomor kodenya, nomor darahnya, kemudian efek kritisnya seperti apa. Nanti diklik pada jam pertama, kemudian sampai 6 jam setelah pemberian. Nah, ini tolong dicek lagi nggih, untuk pasien-pasien yang dilakukan pemberian transfusi darah untuk efek kritis darahnya diisi. Kemudian fokus berikutnya adalah C, yaitu pemberian makanan dan terapi nutrisi. Nah, ini ahli gizi ya yang mungkin banyak berperan bahwa pasien berhak untuk menentukan makanan sesuai dengan nilai yang dianutnya. Bahwa mungkin ada makanan yang tidak boleh dimakan ya, itu juga harus dihargai oleh Bapak teman-teman dari eh, gizi untuk disediakan sesuai dengan nilai yang dianutnya. Jika keluarga pasien atau ada orang lain yang membawa makanan untuk pasien, maka mereka diedukasi terkait dengan makanan yang menjadi kontraindikasinya, kemudian kebersihan makanannya, kebutuhan asuhan, termasuk informasi terkait interaksinya dengan obat. Nah, ini juga edukasinya boleh dilakukan oleh ahli gizi atau perawat. Perawat bisa membuat semacam eh, flyer atau edukasi lah ya, mungkin di ruangan kepada tiap keluarga pasien atau penunggu pasien bahwa jika akan memberikan makanan dari luar kepada pasien, itu harus dikonsultasikan, ditanyakan kepada petugas yang ada karena harus sesuai dengan dietnya, kemudian kebersihan makanannya harus terjaga dan eh, interaksi mungkin ada beberapa makanan yang berinteraksi dengan obat menghambat proses pengobatan. Nah, ini yang mungkin ini belum ada, silakan nanti bisa dipenuhi. Kemudian aplikasi yang dilakukan di tempat kita, ahli gizi sudah mempunyai areanya ya, sehingga saya lihat ahli gizi sudah masuk ke ruangan masing-masing, kemudian melakukan screening pada setiap pasien, kemudian termasuk di situ melakukan pengajian nutrisi dan edukasi kepada keluarga pasien. Nah, nanti yang diminta juga di sini PAP 3 adalah daftar menu makanan dalam 1 bulan, kemudian daftar menu makanan diet khusus, kemudian jadwal waktu
penyajian makanan. Nah, ini mungkin nanti bukan hanya dokumennya yang diminta, tapi juga akan ditanyakan langsung kepada teman-teman di gizi. Kemudian fokus yang keempat adalah pengelolaan nyeri. Ya, di PAP 4 ini pasien harus mendapatkan pengelolaan nyeri yang efektif. Standar mengatakan begitu. Sehingga pasien berhak mendapatkan pengkajian dan pengelolaan nyeri yang tepat. Selain itu, rumah sakit juga harus memiliki proses untuk melakukan screening, pengkajian, dan tata laksana untuk mengatasi nyeri. Aplikasinya di tempat kita sudah ada panduan pengelolaan nyeri. Nah, ini yang tugas dari tim PAP, Pokdar PAP untuk melakukan review terhadap panduan pengelolaan nyeri. Bagaimana proses screeningnya dilakukan. Kemudian yang B adalah menginformasikan kepada pasien tentang penyebab nyeri. Salah satunya adalah sebelum operasi harus diinformasikan tentang nyeri. Sehingga ini wajib didokumentasikan di form edukasi pada pasien sebelum operasi sudah dijelaskan tentang nyeri, manajemen nyeri. Apapun jenis operasinya ya, silahkan nanti dilengkapi di form edukasi nyeri. Kemudian memberikan tata laksana nyeri dengan farmakologi maupun non-farmakologi dan melakukan komunikasi edukasi tentang tata laksana nyeri yang sesuai dengan latar belakang agama, budaya, dan nilai-nilai yang dianutnya. Lalu, kewajiban rumah sakit adalah mengadakan pelatihan tentang tata laksana pengelolaan nyeri. Nah, ini kelihatannya sudah terjadwalkan, nanti tinggal ditunggu teman-teman yang mendapatkan undangan tugas untuk mengikuti pelatihan nyeri, silakan diikuti nanti oleh bagian diklat. Selanjutnya adalah atau yang terakhir adalah fokus pada pelayanan menjelang akhir kehidupan. Ya. Nah, ini bahwa PAP 5 asuhan pasien menjelang akhir kehidupan dengan memperhatikan kebutuhan pasien. Nah, standarnya bilang begitu. Rumah sakit harus memberikan asuhan pasien menjelang akhir kehidupannya dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan keluarganya, kemudian mengoptimalkan kenyamanan dan martabat pasien, serta mendokumentasikannya dalam rekam medis. Aplikasinya di tempat kita adalah harus ada screening, proses screening untuk menetapkan bahwa kondisi pasien termasuk fase menjelang ajal. Nah, ini nanti silakan diisi di ERM, kemudian PPA melakukan pengkajian menjelang akhir kehidupan yang bersifat individual untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien dan keluarganya. Misalnya, kebutuhannya adalah terkait dengan rohaniawan, maka kewajiban dari PPA adalah menghubungi rohaniawan untuk membantu proses keluarga atau pasien menghadapi akhir kehidupannya. Nah, ini juga perlu bukti kerjasama dengan rohaniawan minimal 5 agama atau sesuai dengan kebutuhan populasi. Mungkin bukan hanya 5 agama ya, ada Konghucu dan lainnya agama yang lain yang mungkin pasien kita ada yang menganut agama tersebut. Nah, ini yang perlu diupload adalah bukti kerjasama dengan rohaniawan. Nah, ini monggo nanti apa namanya dilengkapi, dicek kembali apakah sudah ada bukti kerjasama rumah sakit dengan rohaniawan 5 agama dan mungkin ada agama atau keyakinan lain, kepercayaan lain yang perlu disediakan rohaniawannya jika ada pasien yang menjelang ajal sehingga dapat dilayani kebutuhan rohaninya. Saya kira itu 5 fokus dari PAP yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini hanya apa namanya secara garis besar, nanti secara teknisnya nanti dari tim PAP akan mengkaji lagi lebih dalam, memenuhi standar-standar itu. Tetapi mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bisa menjadi apa stimulis teman-teman untuk dapat eh, membaca lagi regulasi-regulasi yang terkait dengan PAP. Saya kira itu Mbak Nurin atas waktunya yang diberikan pada saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila ada pertanyaan silakan nanti kita diskusikan di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali paparan dari Bapak Rosali. Untuk poin kuncinya adalah pelayanan dan asuhan pasien yang terintegrasi, kolaboratif oleh tim multidisiplin untuk mewujudkan keamanan bagi pasien serta ketenangan bagi petugas yang mencakup penanganan risiko tinggi, nutrisi, pengelolaan nyeri, hingga asuhan akhir kehidupan. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa materi hari ini bisa diunduh melalui link yang saya bagikan di kolom chat. Terima kasih kepada narasumber. Kini saatnya kita berdiskusi. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Pak Eko mungkin ada tambahan. Oh, sudah ada yang raise hand, Bapak Kusnendar, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf nggak, ini nggak on cam ya karena di ruangan di pasien. Oh, ini Nuseo, maaf Mas Ale ya. Ini saya jadi sekarang tambah pusing. Dia banyak banget ya PR-nya yang harus dikerjakan ya untuk PAP ya. Eh, ini semua seperti kita harus ya, kayaknya bedah dari awal karena regulasinya regulasi yang sudah lumayan lama ya harus di review kembali ya sesuai dengan tata naskah yang ada ya itu mungkin butuh ya butuh effort butuh waktu yang cukup juga ya terus juga untuk pelatihan-pelatihan juga untuk PR juga nanti kita ketemu dengan Diklat ya untuk apa namanya memenuhi ya standar yang ada ya contohnya kayak tadi EWS terus ada apa namanya eh, jiwa ya untuk bunuh diri. Dan itu juga memang ada beberapa yang SPO-SPO yang kita memang belum ada ya. Yang mungkin nanti saya juga eh, ya nanti kalau sudah ada waktunya nanti saya merapat ke Mas Ale untuk apa namanya untuk SPO-SPO apa yang harus terpenuhi dan itu belum ada di kita ya. Terus tadi itu apa namanya revisi sedikit ya Mas Ale untuk tim coach kita itu ini ya bukan 3 tim ya tapi 4 tim ya. Kita itu terbagi ada 4 tim yaitu pertama itu IGD, terus ICCU, IC1 dan IC2 ya. Masing-masing tim itu udah punya area sendiri-sendiri ya. Ya mungkin kita share nanti ke masing-masing ruangan untuk SK yang terbaru ya untuk tim code. Semua pertanyaan yang apa namanya mau saya sampaikan ya memang tadi kan code itu harus semua alatnya harus ready dan siap pakai ya. Tapi kenyataan di sini kita masih apa namanya butuh sarpras yang lebih lengkap lagi terutama untuk tim yang baru ya untuk ICCU dan untuk ICU 2 itu kita belum eh, lengkap ya. Ya ini itu sudah pengajuan dulu cuma nggak tahu sampai sekarang ya mohon untuk karena ini untuk badan akreditasi untuk segera di di tindak lanjuti ya untuk sarana kode ya karena memang kode sekarang tuh intens sekali ya
apa namanya panggilan-panggilan di ruangan, walaupun kenyataannya berarti bukan kudu ya, tapi ya karena apa namanya panggilan untuk kita datangi ya. Karena 4 area yang insya Allah sih mungkin nggak sampai 5 menit sudah sampai ke ruangan. Cuman memang untuk dokumentasi ya masih teman-temannya masih masih belum lengkap dan mungkin kurang ya, mungkin nanti kita perbaiki untuk masalah dokumentasinya karena itu harus ada dokumentasi yang harus dipenuhi. Terus saya mau apa namanya menanyakan ke Mas Ale ya, untuk tim kode blue itu apa harus harus dilakukan pelatihan atau apa pelatihan yang sudah ada sebelum misalnya mereka kayak misalnya mereka sudah mengikuti PTCLS ya. Sebenarnya sih kalau yang kita inginkan kalau tim code blue kan sebenarnya udah expert, udah advance ya. Harusnya kan itu harusnya dilatih untuk ke arah yang ACLS itu ya, yang advance itu ya. Tapi kita memang belum semua tim itu punya sertifikat itu. Ya, itu mungkin apa namanya mungkin saran atau pertanyaan atau apa ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung Ya, terima kasih Mas Endar untuk pertanyaannya dan koreksinya ya. Baik, terima kasih. Berarti revisinya adalah tadi eh, tim Code Blue sekarang di tempat kita ada 4 ya Mas ya. IGD, Ya, ICU 1, ICCU, dan ICU 2 ya. ya betul. Oke, oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa namanya standar ya, yang harapannya kurang dari 5 menit. Nah, tantangannya ini adalah terkait dengan sarpras atau alat yang siap pakai. Ada 2 tim, berarti dari ICCU dan ICU 2 yang belum punya tas emergency ya, Mas. Ya, Ya betul. mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan nanti ada pengusulan. Nggak tahu ini tapi pengusulannya dari unit berarti ya untuk diadakan tas emergency sebagai bagian dari standar dari tim Kode Blue. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikutnya eh, regulasi ya, baik itu panduan ya, panduan SPO itu memang harus direview karena umur dari regulasi itu maksimal adalah 3 tahun. Jadi yang kemarin belum sempat dibuat di tahun 2025 ya berarti tahun ini harus dibuat yang habisnya 2025. Tuh misalnya tahun pembuatannya 2022 kan habis 2025 tuh harus di minimal direview walaupun tidak ada perubahan harus direview karena ada perubahan di pimpinan kita ya. Dalam ini ibu direkturnya kan berganti kayak gitu ya. Kalau ada tambahan tindakan atau intervensi tahapan dari tahapan di SPO juga harus ditambahkan. Eh, Kemudian di panduan juga jika ada perubahan juga silahkan untuk dilakukan. Berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan apakah tim Kode Blue harus dilatih kayak gitu ya. Kalau di standar sih disebutkan bahwa tim Kode Blue harus sudah mempunyai BHL, bantuan hidup lanjut. Ya, mungkin belum semua, nanti bisa dipenuhi secara bertahap. Minimal sudah ada beberapa tim yang anggota tim yang sudah terlatih BHL. Nah, BHD-nya itu kan wajib. Sertifikatnya nanti disiapkan Pak Nindar, sertifikat BHL, kemudian atau ACLS lah ya. Kemudian BHD-nya, BTCLS-nya juga harus dikumpulkan dan punya semua harapannya. Kemudian jadwalnya jangan lupa dibuat Mas untuk di upload dan nanti tiap bulan kan insya Allah ada jadwalnya ya. Mudah-mudahan ini nanti tidak perlu lagi apa namanya kesusu atau membuat dokumen yang baru untuk memenuhi kayak gitu.
Begitu Mas, ada lagi pertanyaan yang belum saya jawab? Ya, terima kasih Mas Ale ya. Mungkin nanti lebih lebih detailnya mungkin merapat untuk terutama untuk regulasi-regulasi yang ada ya Mas Ale. Karena saya Oke. terus terang ini banyak banget PR yang harus dikerjakan untuk PAP ya. Terutama tadi itu regulasi yang udah kadaluarsa ya. Karena ini Nggak usah, nggih. ya Betul. ya itu ya Mas. Terima kasih Ya, Mas. oke Mas, terima kasih. Ya, Tetap ya. semangat ini teman-teman dari PAP, tetap semangat. Mudah-mudahan bisa memenuhi yang kemarin sudah lolos ya, lolos nilainya skornya lebih dari 80. Monggo mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Di kolom chat sudah ada satu, Pak. Saya izin untuk membacakan G dari Mbak Ana. Izin bertanya, resiko bunuh diri apakah boleh digunakan untuk penelitian? Monggo silakan, Pak. Nih, sebenarnya untuk bunuh diri apapun data itu sebenarnya bisa dilakukan penelitian ya. Yang penting prinsipnya adalah menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan prinsip penelitian. Di antaranya kerahasiaan data, tidak menyebutkan nama, alamat, gitu ya, yang detail terkait dengan pasien. Sebenarnya bisa saja itu dijadikan salah satu objek untuk penelitian, tetapi harus mempunyai proses. Nanti ada kaji etik dari tim etik rumah sakit untuk mengkaji apakah ini layak atau tidak untuk dapat diloloskan menjadi sebuah penelitian. Itu. Begitu Mbak Ana, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Apakah ada yang kita diskusikan lagi? Mungkin pertanyaan. Untuk pertanyaan pretest atau post testnya nanti ada yang sulit nggak? Mas jangan kayak nunggu patok PPT proses. Kalau tidak ada, mungkin eh, bisa saya simulkan, Bu, Mbak Nurin. Boleh. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Pokdar PAP. Kami menyampaikan bahwa Pokdar PAP merupakan eh, inti dari pelayanan, ya, inti dari pelayanan di mana beberapa standar elemen itu ada dilakukan di tiap unit. Nah, silahkan untuk Bapak Ibu teman-teman untuk mempelajari SPO yang ada yang terkait dengan pasien-pasien yang berisiko tinggi, kemudian pelayanan yang berisiko tinggi, kemudian pelayanan nutrisi menjelang pelayanan pada pasien menjelang akhir kehidupan. Dan pada pasien-pasien yang nyeri, silahkan untuk dapat dioptimalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang ada. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi standar ini memang sudah menjadi kebiasaan dalam kita melaksanakan asuhan pada pasien-pasien kita. Jika ada yang eh, perlu didiskusikan, nanti bisa merapat kepada tim dari PAP atau nanti dari panitia akreditasi akan melakukan sosialisasi dan melakukan penilaian internal. Setelah proses sosialisasi ini selesai, nanti dari tim internal akan melakukan asesmen internal kepada tiap unit dan mudah-mudahan bisa kita datangi tiap unit untuk melakukan mengecek kesiapan dari masing-masing unit terhadap akreditasi yang akan dilakukan di bulan November tahun 2026 ini. Saya kira itu kepada teman-teman tetap semangat untuk melakukan tindakan asuhan sesuai dengan regulasi
Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi regulasi bukan menjadi beban, tetapi menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan kepada pasien-pasien kita selama ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesi bareng ngopi hari ini membuktikan bahwa diskusi akreditasi bisa dilakukan dengan cara yang lebih segar, namun tetap substantif. Saya Nurin, selaku moderator, mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup sesi hari ini, mari kita ambil foto bersama secara virtual terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan tersenyum. Sudah siap nih? Saya hitung. 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya. 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Slide. Oke. Nah, kalau Mas Rakil sama Mas Terima kasih. Sampai jumpa di sesi bareng ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun. Wajib dulu melu lho. Pikirannya secara fokus masih gimana? Mikir apa jadinya? Nah, sudah terbelah loh mas. Terbelah apa nih? Itu gimana? Ya. Hostnya sih mana? Siapa? Orang kopi Mas Ale. Nah, nanti batal loh kopi. Esok naik bar batal lah. Setiap nang kopi. Ya, live ya. Juga live.